Baik, perkenalkan nama saya Bayu Indra Prayoga Saputra, NIM 119380075 dari Provinsi Jambi. Pada matkul wawasan seni Sumatera kali ini, saya akan mempresentasikan teknik-teknik desain grafis atau cetak manual di Provinsi Jambi. Teknik-teknik cetak manual di Provinsi Jambi yaitu cetak rugos. Cetak rugos sendiri sebenarnya adalah sebuah merek untuk huruf yang digosok. Selain huruf, rugos juga ada bentuk pattern seperti bangunan, mobil, dan gambar lain mirip dengan icon cutting saat ini namun dengan warna hitam. Yang kedua, cetak saring atau sablon adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra silk screen. Layar ini kemudian diberi pola yang berasal dari negatif desain yang dibuat sebelumnya di kertas HPS atau kalkir. Teknik yang ketiga yaitu cetak cukil kayu atau xilografi dalam seni grafis di mana gambar dipahat pada permukaan papan kayu dengan bagian yang akan dicetak tetap sejajar dengan permukaan sementara bagian yang tak dicetak dicukil atau dipahat dengan tatah atau alat cukil. Teknik yang keempat yaitu cetak relief adalah sebutan untuk teknik cetak dalam seni grafis termasuk di dalamnya teknik cukil kayu di mana bagian matriks yang akan mencetak warna adalah pada permukaan aslinya. Bagian yang tak berwarna adalah bagian yang dicukil. Yang kelima adalah cetak datar. Adalah salah satu teknik cetak yang memanfaatkan plat atau papan cetak yang datar, tinggi tebal seperti pada cetak tinggi, atau tidak turun seperti pada cetak dalam. Hal ini membuat bagian gambar dan bukan gambar berada pada ketinggian yang sama. Di sini yang berikut adalah saya akan mempresentasikan salah satu dari teknik cetak manual, yaitu pada cetak saring. Berikut adalah tata caranya, yaitu proses pembuatan desain grafis dari cetak saring atau sablon. Alat-alat yang dipergunakan dalam cetak saring adalah screen, rakel, meja abdruk, meja gambar, Codatrace, Rapido, hairdryer, handspray, meja sablon, setrika, alat press, timbangan, gelas ukur, mangkok dan gelas plastik, sendok pengaduk dan solet, kuas, penggaris, papan landasan, kain hitam, isolasi bening atau transparan, kaca bening 2 mm, karet busa 5 cm, gunting dan cutter, baju kerja, dan masker. Bahan-bahan yang dipergunakan pada cetak saring atau sablon adalah diazol abdruk plus sensitizer untuk bahan pengadukan, diazol remover bahan untuk menghapus gambar pada screen, cat tekstil, cat PVC, kain putih, kertas HPS, entry, larutan pengencer PVC sekaligus digunakan untuk membersihkan screen. Lem kertas untuk batas posisi barang cetakan atau unlike. Batas posisi ini untuk bahan cetakan kertas dan plastik, sedangkan untuk kaos atau kain mengandalkan penyinaran dari bawah untuk ketetapan posisi penyablonan. Yang berikut adalah tahapan dan cara kerja cetak saring. Yang pertama-tama, permukaan screen sablon dipoleskan cairan kental khusus emulsion. Cairan ini apabila telah dioleskan dan dikeringkan pada permukaan screen tidak boleh terkena sinar matahari. Dipoleskan dan dikeringkan pada ruangan yang gelap pada ruangan tanpa kena cahaya langsung ultraviolet atau ultraviolet. Tujuannya ialah jika terkena cahaya saat sudah kering maka polesan itu tidak akan dapat larut dengan air dengan baik
Setelah kering, permukaan itu ditempel atau ditutup dengan film dari hasil print (BW) black white pada media plastik atau film transparan, atau pada biasanya didapat menggunakan kertas transparan dari kalkir, dan dilanjutkan dengan proses penyinaran pada sinar matahari atau di bawah sinar yang mengandung ultraviolet. Proses penyinaran ini ditentukan dengan hitungan untuk mengukur lamanya penyinaran dan tentu oleh keras tidaknya cahaya yang menerpa permukaan skrin sablon itu. Kemudian film kemudian dilepaskan dari permukaan skrin. Film yang telah di-print itu akan menampakkan duplikasi dari apa yang telah kita print pada layar. Tahap selanjutnya ialah penyiraman permukaan skrin dengan air. Cara penyiraman wajib berhati-hati sekali. Hal ini kenapa? Karena hasil print yang tampak pada skrin jika terkena air maka akan larut. Ini disebabkan oleh sebab film yang dicetak hitam dan permukaan layar yang ditutup hitam tidak akan mengeras karena tidak tembus sinar. Begitu sebaliknya, di sini perlu diperhati-hati dalam proses penyiraman yang sering disertai dengan perangkat bantu semprot air mini dengan tujuan agar air bisa lebih keras dan bisa bagus tembus melelehkan hasil print yang tercetak. Tahapan selanjutnya yakni mengeringkan kembali dan dari proses di atas dan dilanjutkan pada proses cetak dengan pemberian tinta khusus sablon. Proses eksekusi ialah dengan menuangkan tinta di atas layar dan lalu disapu menggunakan palet atau rakel yang terbuat dari karet. Satu layar digunakan untuk satu warna, sementara bahan yang dicetak berada di bawah skrin sablon dan dilakukan penekanan secara sedemikian rupa. Yang berikut adalah proses penyablonan. Dalam praktiknya, sebelum menyablon adalah memasang skrin pada catok, kemudian beri tanda patokan posisi benda unlike berupa pengeleman kertas membentuk siku. Patokan posisi sablon ini dibuat dengan cara menyablonkan pada kaca meja sablon kemudian diberi tanda unlike. Cara lainnya menerawangkan gambar yang ada pada skrin dengan benda yang akan disablon yang diletakkan di bawahnya, kemudian digeser-geser hingga posisi yang dikehendaki. Setelah patokan posisi benda terpasang dengan baik, maka berikutnya tuangkan cat di atas skrin, kemudian lakukan pengusukan dari arah catokan ditarik ke arah badan kita. Cara ini bisa berlainan setiap orang bergantung kebiasaan masing-masing. Demikian seterusnya hingga produksi cetak sablon selesai. Setelah selesai, skrin dapat dicuci dengan M3 dengan menggunakan kain, perca, katun, atau kapas jika sablon solvent base, tetapi jika penyablonan water base, cat tekstil di atas kain, maka pencuciannya cukup menggunakan air. Berikut adalah contoh dari teknik cetak saring atau sablon. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.